Selamat pagi, kami dari kelompok 1, mata kuliah perancangan ruang dalam. Di sini kami akan memerintasikan hasil dari survei kami. Di sini kami mendapat bangunan coffee shop. Berikut juga ada nama-nama dari kelompok kami. Next. Oke, jadi survei study case yang kita fokuskan itu mengenai yang pertama ada elemen dan bentuk ruang, organisasi dan sirkulasi, tata letak dan dimensi furniture, hubungan dengan ruang luar, pencahayaan, include jenis pencahayaan dan model lampu, material dan finishing, warna dan tone ruang, dan jumlah aktivitas. Next. Oke, di sini kami survei 2 study case. Yang pertama ada Nilo Coffee and Kitchen, dan yang kedua ada Lungai Tea and Coffee. Jadi Nilo Coffee and Kitchen ini adalah tempat kopi dan restoran sederhana yang berada di Denpasar Timur, menyediakan tempat duduk indoor dan outdoor. Tempatnya cukup besar dan cocok untuk tempat coworking. Interior atau ruang dalamnya pada Nilo Coffee and Kitchen begitu sederhana dan nyaman, dengan memadukan tema industrialism dan penggunaan tone warna yang pas yang memberikan kesan warm dalam bangunan. Selanjutnya, Lungai Tea and Coffee ini adalah tempat kopi dan makan yang berada di wilayah Denpasar Selatan. Tempat ini memiliki gaya klasik dengan warna yang tidak mencolok, terlihat mahal dengan furniture yang digunakannya, serta tempatnya yang didominasi oleh warna coklat kayu. Vibe yang dimilikannya seperti restoran mahal dan menyediakan area indoor dan outdoor yang luas. Next. Selanjutnya akan lanjutkan saya elemen dan bentuk ruang. Secara global, Nilo Coffee ini memiliki bentuk sederhana dari penggabungan bentuk geometri, persegi, dan segitiga. Bentukan segitiga cenderung diaplikasikan pada bidang atap, jadi ruang di dalamnya cenderung berbentuk persegi. Dalam ruangan terdapat elemen kolam dengan material baja finishing cat hitam, dan ada elemen alas pada alasnya berupa lantai plasteran di area indoor. Untuk elemen atapnya menggunakan atap pelana material spandex dengan lapisan foil aluminium, dan juga terdapat skylight yang posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan ceiling level. Dan ada elemen dinding menggunakan beberapa material seperti bata dengan finishing dan juga material kaca guna memberi keluasan visual. Elemen bentuk dan ruang secara global untuk Lungai Tea and Coffee ini memiliki bentuk ruang yang sederhana dari penggabungan bentuk geometris persegi dan segitiga. Bentukan interiornya cenderung persegi, dan di mana ruangan tersebut langsung berhubungan dengan pantry. Terdapat juga ruang utama bersifat semi outdoor yang digunakan sebagaimana mestinya. Namun, ruang tersebut juga sekaligus dimanfaatkan sebagai sirkulasi. Untuk elemen kolom masih menggunakan kolom material beton bertulang dengan finishing cat putih. Dan untuk elemen alas tentunya menggunakan lantai. Di sini menggunakan lantai material terrazzo putih besar. Selanjutnya untuk elemen atapnya menggunakan atap pelana material spandex dengan lapisan kayu yang disusun secara vertikal seperti di gambar. Dan untuk area indoor menggunakan sistem ceiling up dengan material gypsum board dan kombinasi grill kayu. Untuk elemen dindingnya menggunakan dinding beton finishing cat putih. Terdapat juga bukaan di sekelilingnya guna menunjang pencahayaan dan penghawaan alami. Baik, selanjutnya organisasi dan sirkulasi. Pada Nilo Coffee and Kitchen dibagi menjadi 3 organisasi ruang, yaitu indoor, semi outdoor, dan outdoor. Indoor ditunjukkan pada warna hijau, semi outdoor ditunjukkan pada warna hijau muda, dan outdoor ditunjukkan pada warna kuning. Untuk sirkulasinya menggunakan pola sirkulasi radial, yaitu di mana suatu ruang akan berkembang
menuju sirkulasi ruang-ruang lainnya. Pada Nilo ini area indoor sirkulasinya akan berkembang menuju area semi outdoor dan area outdoor. Next. Pada Lunga Coffee juga sama dibagi menjadi 3 organisasi ruang, yaitu indoor, semi outdoor, dan outdoor. Pola sirkulasinya juga menggunakan pola sirkulasi radial, di mana area indoor berkembang sirkulasinya menuju ruang-ruang lainnya, seperti menuju semi outdoor dan ruang outdoor. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata letak dan dimensi furnitur. Di Lunga Eatery dan Coffee terdapat 5 peletakan furnitur. Yang pertama ada bagian indoornya. Di sini menggunakan meja dengan ukuran 70 x 70 yang berjejer masing-masing 2 dengan kapasitas seatnya 4 orang. 2 seat menggunakan single kursi dan 2 lainnya menggunakan sofa. Selanjutnya di bagian semi outdoor terdapat meja dengan ukuran 70 x 70 juga dengan kapasitas 2 seat. Di bagian semi outdoor lainnya menggunakan sofa dengan kapasitas 2 seat dengan meja ukuran 70 x 140 dengan jumlah 4 seat. Terus selanjutnya di kamar mandi juga dimensi ukurannya. Selanjutnya di bagian outdoornya menggunakan meja panjang dengan ukuran 1 x 2,1 meter dengan dengan kursi masing-masing di kedua sisinya. Next. Soalnya di Nilo Coffee penata letaknya dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama di bagian outdoornya menggunakan meja panjang dan kursi panjang dengan ukuran 80 cm kali 2 meter dengan kursi 4 kali 2 meter, 40 kali 2 meter. Jadi di bagian semi outdoornya terdapat furnitur sofa 3 seat dan single seat berjumlah 2 dengan meja di tengah-tengahnya. Di bagian sisi lainnya di semi outdoor-nya juga terdapat meja ukuran 70 x 60 dengan masing-masing 2 dengan jumlah seat-nya ada 4 seat dengan 2 seat single kursi dan sofa di sebelah sisi lainnya. Selanjutnya di bagian indoor-nya terdapat meja dengan ukuran 70 x 60 cm dengan berjejer masing-masing 2, sama juga menggunakan kapasitas 4 seat dengan 2 seat menggunakan kursi dan 2 seat lainnya menggunakan sofa. Pada bagian indoor-nya menggunakan meja yang sama, namun terdapat kursi dengan single seat di 2 sisinya yang berjumlah 4. Sekian. Next. Kemudian hubungan dengan ruang luar. Pada Nilo Coffee and Chicken terdapat area outdoor yang menyuguhkan area terbuka yang dimana terdapat vegetasi di dalamnya, sehingga pembeli dapat merasakan kesejukan udara segar dengan tetap berada di Nilo Coffee ini. Begitu pula dengan Lunga Eatery and Cafe ini, terdapat area outdoor yang menyuguhkan hamparan terbuka hijau yang memberi kesan asri. Area terbuka ini juga dapat dinikmati oleh pembeli yang berada di area indoor dengan bukaan yang lebar. Next. Baik, selanjutnya terdapat pencahayaan, yaitu jenis pencahayaan dan model lampu. Nah, untuk Nilo Coffee and Kitchen, di sini mengandalkan 2 jenis pencahayaan, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Nah, pada pencahayaan alami, di Nilo Coffee and Kitchen ini menggunakan bukaan jendela yang lebar, yaitu hampir di segala sisi ruang. Dan juga penggunaan skylight pada langit-langit dengan ketinggian yang lebih tinggi dibanding ceiling level. Nah, untuk pencahayaan buatan, pada Nilo Coffee and Kitchen ini menggunakan lampu
lampu jenis Edison light, menggunakan LED light, dan juga menggunakan spotlight. Next. Nah, untuk Lunga E3 NKV ini menggunakan dua jenis pencahayaan juga, yaitu pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan. Nah, untuk pencahayaan alaminya, pada Lunga E3 NKV ini mengandalkan bukaan-bukaan jendela yang lebar dan juga pintu atau slide kaca dengan frame kayu. Untuk pencahayaan buatan, pada Lunga E3 NKV ini menggunakan jenis lampu Edison light, yaitu diletakkan pada setiap meja di area outdoor. Juga menggunakan LED strip, yaitu diletakkan pada ceiling, dan menggunakan spotlight, yaitu digunakan pada setiap sudut ruangan dan kolom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai material dan juga finishingnya. Untuk di Nilo Coffee and Kitchen ini, bangunan menggunakan struktur sistem rangka bidang dengan material baja dan ada juga kombinasi menggunakan material beton bertulang. Pada dindingnya menggunakan material seperti material bata dengan finishing cat putih pada area indoornya. Kemudian dinding plesteran kamprot untuk di area outdoor. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian pada plafonnya menggunakan material spandek dan juga paranet dan foil aluminium sebagai peminimalisir panasnya. Kemudian pada lantai ruang indoor menggunakan lantai plesteran, sedangkan untuk area semi outdoor menggunakan material decking WPC. Dan untuk area outdoornya sendiri menggunakan lantai beton dan batu kali bulat. Next. Sedangkan untuk di Lunga E3 NKV ini, bangunannya menggunakan struktur sistem rangka bidang dengan material beton bertulang. Pada dindingnya menggunakan finishing cat putih pada area indoor dan juga area outdoornya. Kemudian pada plafon menggunakan sistem upscaling dengan material gypsum board dan kombinasi grill kayu. Untuk area outdoornya ada keunikan yaitu menggunakan atas spandek dengan plafon material kayu yang disusun secara vertikal. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian pada bagian lantai, ruang indoor menggunakan lantai teraso putih. Dan untuk area outdoornya menggunakan lantai beton dan batu kali bulat. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian pada warna dan tone ruang. Yang pertama, interior pada bangunan ini menggunakan tema industrial dengan penggunaan 3 warna yang mendasar, warna putih pada dinding yang menjadi focal point pada area utama, warna abu pada area ruang luar yang di unfinished atau raw, serta warna hitam pada struktur bangunan yang diperlihatkan dengan menciptakan tone ruang yang monokrom. Kemudian pada warna dan tone ruang Lunga NKV, interior pada bangunan ini menggunakan tema Scandinavian dengan penggunaan warna yang mendasar yang bersifat netral, seperti warna putih pada dinding yang menjadi focal point pada area utama, warna coklat muda pada elemen-elemen seperti ceiling, dinding, pantry, kusen, bukaan yang menciptakan earth tone color. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya beralih ke jumlah sivitas. Di sini, pada penetapan jumlah sivitas di Nilo Coffee and Kitchen, dilakukan dengan cara menghitung jumlah furnitur, yaitu kursi dan juga jenis sofanya. Dan juga kami melakukan penghitungan pada jumlah staf pengelola yang ada di sana saat itu. Di sini kami mendapatkan pelaku utama, yaitu customer, dengan total jumlah 178 orang. Dengan dasar pertimbangan 83 buah kursi single seat, 14 buah sofa double seat, kemudian 1 buah sofa 3 seat,
dan juga ada 16 buah sofa 4 seat. Kemudian pelaku penunjangnya yaitu pengelolanya terdapat 3 orang, yaitu barista, waiter, dan juga waitress. Kemudian pada Luna Eatery and Coffee, kami juga melakukan penetapan dengan cara yang sama. Di sini kami mendapat pelaku utama yaitu customer dengan jumlah 78 orang dengan dasar pertimbangan 24 kursi single seat. Kemudian ada 4 buah sofa double seat. Kemudian ada 8 buah sofa double seat dengan jenis yang berbeda. Kemudian ada juga 10 buah kursi dengan 3 seat. Kemudian ada pelaku penunjangnya yaitu pengelola. Kami mendapatkan perhitungan 3 orang, di mana ada 1 orang barista, 1 orang waiter, dan juga 1 orang waitress. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator kembali. Berikut gambar dari hasil survei kami. Next. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.